Hai, driver online. Saya Bang Jul, Sekretaris Jenderal Oraski. Menindaklanjuti pertanyaan rekan-rekan dari daerah. Mereka ingin tahu substansi apa sehingga Oraski melaporkan dugaan pelanggaran kode etik dan sumpah jabatan ASN. Seperti Anda ketahui, histori dari angkutan dengan kendaraan bermotor tidak dalam trayek dimulai dari Peraturan Menteri Nomor 32 2016 yang jelas-jelas dibatalkan. Kemudian terbit Peraturan Menteri Nomor 26 2017. Dengan terbitnya peraturan ini dengan nomenklatur yang jelas, Peraturan Penyelenggaraan Angkutan Orang tidak dalam trayek. Jadi 32 tidak dalam trayek, 26 tidak dalam trayek. Tapi sayangnya PM 26 2017 diajukan judicial review oleh rekan driver online yang nyata-nyata disetujui oleh Mahkamah Agung dengan menerbitkan nomor 37P HUM 2017. Berarti dengan terbitnya putusan MA ini, maka peraturan menteri yang tersebut dibatalkan. Setelah dibatalkan, kemudian terbit Peraturan Menteri pengganti Peraturan Menteri Nomor 26 2017. Peraturan tersebut substansinya adalah pokok-pokok atau ketentuan yang sudah ditolak di Peraturan Menteri Nomor 26 2017. Kemudian rekan DO khususnya PDUI Surabaya melakukan judicial review di PM 108 2018. Hasilnya sudah jelas karena substansinya copy paste dari PM nomor 26 2017. MA mengabulkan lagi bahwa Peraturan Menteri Nomor 108 2018 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor tidak dalam trayek. 32 26 108 ini adalah nomenklatur angkutan orang dengan kendaraan bermotor tidak dalam trayek. Jadi jelas. Nah, kalau diurai lagi dengan terbitnya PM 117 tahun 2018 tentang angkutan orang dengan kendaraan bermotor tidak dalam trayek, peraturan tersebut jelas masih berlaku. Tapi sayangnya di pasal 28 substansi penyelenggaraan angkutan sewa khusus tidak diatur
Jadi jelas, tidak diatur di PM 117/2018. Berbarengan, Kementerian Perhubungan menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 118/2018 tentang penyelenggaraan angkutan sewa khusus. Ini peraturan yang memang kita sudah sepakati. Oraski dan rekan-rekan DO menolak bahwa peraturan tersebut bertentangan. Tapi secara spesifik ada beberapa yang disetujui. Tapi harus diingat, PM 118/2018 dan PM 117/2018 Menteri Perhubungan lalai, tidak memberikan kewenangan kepada Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang badan tersebut. Lantas apa yang terjadi? Menteri mengeluarkan Peraturan Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri 117/2018. Begitu pula dengan Peraturan Nomor 17 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Menteri atas Peraturan Menteri Nomor 118 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan angkutan sewa khusus. Saya laporkan hal tersebut mengingat perizinan sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 88/2018 tentang norma etika penerbitan perizinan di Kementerian Perhubungan. Dalam peraturan tersebut tidak ada pengaturan tentang angkutan sewa khusus. Jadi jelas, di PM tersebut tidak ada penyelenggaraan perizinan angkutan sewa khusus. Kenapa saya bersikeras menolak peraturan tersebut? Di samping tidak ada cantelannya di PM Nomor 88/2018, begitu pula penegakan hukum atau gakum yang sebelumnya mereka lakukan terhadap salah satu driver online. Mereka menggunakan pasal pidana Undang-Undang Nomor 22/2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada pasal 308. Perlu diketahui, pasal 308 ini adalah barang siapa yang tidak memiliki perizinan. Huruf 1 berkisar tentang angkutan dengan kendaraan bermotor dalam trayek. Dalam trayek termasuk akap, AKDP, angkot, dan angkutan pedesaan.
Di huruf 2 itu mencakup perizinan tentang angkutan orang dengan kendaraan bermotor tidak dalam trayek. Jadi jelas. Yang pertama dalam trayek, yang kedua tidak dalam trayek. Yang ketiga, ini adalah perizinan untuk angkutan barang. Yang keempat, yang menyalahi perizinan dari 1, 2, dan 3. Apabila mereka melanggar, mereka dikenakan pidana dan denda. Nah, ini harus jelas. Di sini tidak jelas. Apalagi penerbitkan dengan one single suspension. Nggak tahu dasar hukumnya dari mana. Makanya hal yang tersebut saya sampaikan ke Inspektorat Jenderal Perhubungan. Untuk apa? Untuk melakukan investigasi surat yang dikeluarkan, surat perizinan yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Kalau Anda melihat bahwa kartu pengawasan tertulis di sana jelas sekali. Kartu pengawasan, izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek. Pelayanan angkutan orang, angkutan sewa khusus Jabodetabek. Ini jelas. Angkutan orang dengan kendaraan bermotor tidak dalam trayek, Peraturan Menteri Nomor 16, kemudian dirubah perubahan untuk Peraturan Menteri Nomor 117. Begitu pula dengan PM 118, dirubah di PM Nomor 17 2019. Jadi jelas, dua peraturan yang berbeda. Ingat, karena itu diduga Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek telah melakukan pelanggaran Kode Etik Peraturan Menteri Nomor 99. Begitu pula dengan peraturan ASN. Mereka disumpah. Sumpahnya yang jelas mematuhi peraturan perundang-undangan. Jadi dugaan tersebut saya sampaikan, mudah-mudahan laporan ini akan terbuka wawasan dan rekan-rekan yang ada di daerah mengerti kenapa Oraski menolak PM 17 perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 118 2018 tentang ASK. Saya rasa itu mudah-mudahan dapat dimengerti. Oke, saya Bang Jul. Jangan lupa subscribe, bell, biar bisa monitor pelaporan-pelaporan berikutnya. Salam driver online. Ciao. Bye.